Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في الكتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما صدق الله العظيم. Jamaah salat tarawih Masjid Hasanuddin Majdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di Ramadan yang ke-7. Malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat tarawih berjamaah. Dan mudah-mudahan selama 1 pekan ini kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dikenal sebagai bulan Al-Quran atau Syahrul Quran. Sering dibaca oleh imam kita dan sering kita baca juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apa itu Al-Quran? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk Al-Huda. Dan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk itu. Dan sebagai pembeda Al-Furqan. Jadi petunjuk atau Al-Huda itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Nabi SAW menawarkan sebuah format soal hidayah ini. Orang yang mendapatkan hidayah dan orang yang mengajak kepada hidayah itu akan diberikan balasan lebih baik daripada dunia dan seisinya, atau lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu adalah 1 dari 1000 onta, itu baru dapat onta merah. Onta yang sangat bagus, sangat unggul, sangat kuat. Ketika Nabi menjelaskan, kama qala Rasulullah SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Siapa yang mengajak seseorang kepada hidayah, lalu kemudian dia mendapatkan hidayah itu, maka seolah-olah dia telah mendapatkan kebaikan melebihi dunia dan seisinya. Bapak Ibu rahimakumullah, sering kita baca Al-Quran. Bahkan kita baca terjemahnya. Itu adalah sarana kita untuk mendapatkan hidayah kepada Allah. Bahwa Al-Quran bukan hanya dibaca, tetapi dia sarana juga untuk membuka pintu-pintu hidayah. Karena Al-Quran itu adalah hidayah dan petunjuk. Oleh karenanya, mari kita cermati ayat yang ulun bacakan di awal tadi. Yaitu surah An-Nisa ayat 56. Kalau yang 1 juz 1 hari membaca Qurannya, insya Allah sudah terlewati. Karena dia berada di juz ke-5 halaman 87 ayat yang ke-56. Bapak Ibu yang punya Quran silakan dibuka Qurannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, innalladzina kafaru bi ayatina. Orang-orang yang kafir terhadap ayat Allah itu saufa nuslihim nara. Kelak akan kami masukkan dia ke dalam neraka.
yang menyala-nyala. Ada apa di dalam neraka itu? Di dalam neraka itu ada peristiwa-peristiwa penting. Di antaranya adalah kullama nadijat juluduhum baddalna juludan liyagulul azab. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Kita cermati ayat ini. Setelah dimasukkan dalam api neraka, maka Allah mengajab mereka dengan ajab yang sangat pedih. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, kami ganti kulit itu dengan kulit yang baru. Supaya apa? Supaya dia tetap merasakan azab yang pedih itu. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Innallaha kana azizan hakim. Jamaah. Oh jamaah. Kira-kira setelah mendengar ayat ini, apa yang terbersit dalam benak kita? Diajab dalam api neraka, lalu disiksa. Supaya tetap merasakan siksa, maka kulit mereka yang hangus terbakar itu, kemudian diganti yang baru, supaya tetap merasakan sakit. Supaya tetap merasakan azab. Nah, jamaah rahimakumullah. Disinilah peran hidayah itu. Ada seorang ilmuwan berkebangsaan Thailand. Namanya Profesor Dr. Tagata Tejasen. Beliau adalah mantan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Chiang Mai di Thailand. Di tahun 81, beliau hadir dalam konferensi internasional tentang kedokteran Islam di Jeddah. Tahun 81. Lalu kemudian beliau bersentuhan dengan ilmuwan-ilmuwan muslim, diceritakanlah di situ bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Bahwa Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana teori-teori kedokteran, dijelaskan di situ. Salah satunya adalah teori tentang rasa sakit. Jadi jamaah rahimakumullah, teori rasa sakit itu ternyata ada dalam Al-Quran. Lalu kemudian Profesor Tagata Tejasen ini disodorkan ayat An-Nisa ayat 56 ini. Lalu kemudian beliau membaca, orang yang diajab di dalam api neraka adalah siksaan supaya sakit. Supaya tetap merasakan sakit, maka kulit mereka yang hangus terbakar itu diganti yang baru supaya tetap merasakan sakit. Ada apa sesungguhnya di situ? Lalu berdasarkan karena beliau ini ahli anatomi, ahli tentang jaringan, ahli tentang organ-organ tubuh. Lalu kemudian beliau mempelajari ada apa dengan ayat ini? Sehingga saya harus disuruh membaca ayat ini. Lalu kemudian beliau pulang dan tahun 83 beliau datang lagi dalam konferensi internasional tentang kedokteran muslim di Jeddah lagi. Lalu disitulah beliau menemukan dan menjelaskan secara rinci bahwa sepulang di tahun 81 itu beliau mengkaji ayat ini, lalu kemudian beliau mendapatkan hidayah. Ya, hidayah itu berupa petunjuk, tapi belum muslim lagi. Lalu kemudian dia ajarkan kepada mahasiswanya tentang teori rasa sakit. Ternyata menurut beliau, lapisan-lapisan kulit manusia itu ada terdiri dari 3 lapisan. Ini yang belajar di kedokteran atau belajar biologi ya. Bahwa lapisan pertama yang ada di atasnya, ini namanya epidermis. Lapisan kedua di bawahnya dinamakan dengan dermis. Lapisan ketiga dinamakan dengan subcutis atau subkutis. Nah, ternyata ketika kulit ini hangus terbakar, maka ketika dia melewati 3 lapisan ini, maka kita akan merasakan sakit yang luar biasa. Jadi orang yang luka bakar, begitu menyentuh lapisan kulit ini, sampai lapisan ketiga, masih merasakan sakit. Tetapi ketika sudah melewati lapisan ketiga, di bawahnya,
maka dia tidak merasakan sakit lagi. Ternyata kata Profesor Tagatha Tejasen, Al-Quran sudah menjelaskan tentang ini. Ketika kulit seseorang itu hangus terbakar, kemudian makin dalam luka bakarnya, maka dia tidak merasakan sakit lagi. Mau dicoba? Ya. Nanti coba-coba ya, pakai jarum gitu. Pakai jarum, coba dicantolkan tangannya itu, kulitnya ini. Masih sakit, coba masukkan lagi. Maka tidak merasakan sakit lagi. Pernah disuntik lah Bapak Ibu? Muha-muha takutan disuntik. Coba dicoba. Begitu awal bersentuhan dengan kulit, maka sakit sekali. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan liyazukul azab. Itu ternyata rahasianya. Bahwa supaya tetap merasakan sakit, maka kulit ini harus dipulihkan lagi. Supaya merasakan sakit lagi. Begitu sudah hangus terbakar, dikembalikan lagi supaya sakit lagi. Itu ajab yang bertubi-tubi begitu. Karena begitu dia selesai ajabnya, terbakar, maka dia tidak sakit lagi. Lalu kemudian tahun 83, Profesor Tagatha Tejasen ini, setelah dia menjelaskan tentang ayat An-Nisa 56 ini, lalu kemudian secara teori kedokteran, ayat ini betul. Lalu dia bertanya, dari mana Muhammad ini? Dari mana Nabi Muhammad, Nabi kalian itu menemukan kalimat ini? Kalau bukan karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruh jamaah yang hadir, saksikanlah, kata beliau, di mimbar yang mulia ini, dengan ilmu pengetahuan dan hidayah yang Allah berikan melalui surah An-Nisa ayat 56, saksikan aku bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi jamaah rahimakumullah, hanya 1 ayat ini sanggup kemudian membuka hidayah, dan seseorang kemudian menemukan hidayahnya dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki, lalu kemudian dia mendapatkan hidayah dan berislam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa Allah Tuhan yang harus kita sembah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan yang harus kita ikuti tuntunannya. Jadi jamaah rahimakumullah, kesimpulannya adalah bahwa mari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca selama bulan suci Ramadan, bukan hanya di ayat An-Nisa 56 ini saja, tetapi ayat-ayat yang lain, betapa besar petunjuk dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah beriman makin mantap imannya. Yang belum beriman ketika bertemu dengan ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hanya 1 ayat Al-Quran. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang kemudian bisa menunjukkan seseorang kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Belum kira demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Selamat melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan puasa kita tahun ini tunai sebulan penuh, dan mari kita isi sajian-sajian rohani yang terhampar dengan sangat istimewa di bulan suci Ramadan. Ini hari yang ke-7, 23 hari lagi kita bahari raya, masih ada waktu yang panjang untuk kemudian kita membaca Al-Quran. Yang belum baca Quran, yang sudah baca Quran, baca terjemahnya. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah yang lebih baik lagi. Jika demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.